rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya gimana Iran gak sukses? Ulamanya sebagai pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi, rumah aja gak punya, tidak ngurusin hibah dan bansos, nggak pidato berapi-api di Indonesia. Yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel, nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Jangan-jangan komoditi. Makanya kita ini mencintai agama, mencintai Palestina, atau jualan agama dan jualan Palestina. Kita hidup di dalam sebuah gua. Gua bernama keamanan. Di sini kita dipaksa untuk menatap dinding yang sama, melihat bayang-bayang yang sama, dan menganggap bahwa apa yang disodorkan di depan mata adalah satu-satunya kenyataan. Banyak dari kita tahu ada yang salah dengan realitas ini. Banyak dari kita merasakan sesak saat harus berpura-pura setuju dengan narasi yang menindas. Tapi kita takut untuk mendaki keluar. Takut untuk melihat cahaya yang sebenarnya. Dan lebih takut lagi, kalau suara kita dianggap gila oleh mereka yang betah dalam kegelapan. Kalian tidak sendirian. Mari kita mendaki keluar dari gua ini bersama-sama. Cahaya di luar sana mungkin terlihat indah, tapi sangat terlihat menyilaukan dan menyakitkan bagi mereka yang nyaman dengan kegelapan. Wahai Gaza, mohon maaf, kami lemah, kami kalianlah orang-orang yang merdeka, kami adalah orang-orang yang terblokade. Maafkan kami wahai Gaza. Samihuna ya Gaza, samihuna ya ahbabina fi Gaza, nahnu du'afa. Syukran ala hadzal jihad. Mari kita bicarakan sebuah bisnis yang paling imun terhadap resesi industri rasa bersalah. Dan di puncak ekosistem ini, berdiri orang-orang seperti Hussein, atau yang secara sarkas diidentifikasi oleh algoritma digital sebagai Hussein donasi. Hussein memahami satu hukum besi psikologi massa, bahwa manusia yang mabuk spiritualitas selalu membutuhkan penebusan dosa instan, yang tidak merepotkan fisik mereka. Cukup dengan modal sorban berlapis kesucian, air mata buatan yang diatur secara presisi, dan sebuah kode kris di pojok layar, Hussein berhasil mendirikan sebuah apotek moral. Dia menjual obat penenang berbentuk rasa peduli kepada masyarakat yang cemas akan status kapling surga mereka. Disinilah letak komedinya, sebuah komedi hitam tentang masyarakat kita yang mengalami mabuk agama. Kita adalah bangsa yang sanggup histeris secara kolektif, menangis darah demi ketidakadilan geopolitik yang berjarak ribuan kilometer di seberang lautan. Kita mengutuk kolonialisme di kolom komentar, lalu secara simultan memalingkan wajah dari kemiskinan yang membusuk di kolong jembatan kota kita sendiri. Masyarakat kita begitu fasih meneriakan kemanusiaan lintas samudera, tetapi menaikkan kaca mobil rapat-rapat saat jemari kurus anak jalanan yang kelaparan mengetuk jendela di lampu merah. Bagi kolektif yang mabuk agama ini, duka harus memiliki jarak yang jauh agar terlihat luhur dan berpahala besar. Kemiskinan domestik dianggap sebagai takdir orang malas, sementara konflik global adalah panggung teatrikal gratis untuk merasa menjadi pahlawan tanpa perlu mengotori tangan. Kita lebih memilih membiayai air mata yang sinematik daripada mengenyangkan perut tetangga yang tidak punya nilai jual untuk dijadikan status WhatsApp. Namun,
Mari kita bedah ilusi ini dengan pisau logika dan realita empiris yang sengaja disembunyikan makelar surga di balik jubah retorikanya. Narasi bahwa kemanusiaan Anda langsung sampai ke meja makan di Gaza besok pagi adalah sebuah fiksi sosiologis. Jangan donasi untuk Palestina, karena kalau semua uang donasi itu benar-benar sampai ke Palestina Gaza, harusnya sekarang orang di sana udah hidup makmur dan pada naik Ferrari semua. Di video ini, aku mau jelasin gimana sistem donasi yang awalnya buat bantu orang Palestina, pelan-pelan malah jadi sebuah bisnis. Jumlah donasi dari Indonesia aja sebenarnya udah cukup buat bikin Gaza jadi kayak Singapura. Bahkan tanpa ngitung bantuan dari negara-negara lain. Buat yang belum kenal aku Ahmad dari Palestina Gaza. Hampir 2 tahun terakhir sampai hari ini, aku masih sering dapat tawaran kerja kayak gini. Aku ditawarin beberapa yayasan buat kerjasama dengan cara keliling ke masjid. Tugasnya cerita tentang penderitaan rakyat Palestina, terus minta donasi. Dan mereka janji bayaran 1,5 juta rupiah. Cuma dalam 1 hari aja. Bayangin, sebulan gaji aku bisa sampai 45 juta rupiah. Aku langsung nolak karena itu haram. Faktanya, ribuan truk dari Badan Bantuan Resmi Internasional terkatung-katung berbulan-bulan di koridor perbatasan, terjebak dalam labirin inspeksi yang sengaja diperlambat. Barang-barang elementer seperti generator listrik, peralatan sanitasi air, hingga anestesi medis seringkali ditolak secara sepihak dengan dalih dual use items. Barang sipil yang dicurigai memiliki potensi militer. Secara kalkulasi rasional, jika institusi multilateral sekelas PBB saja harus tunduk pada negosiasi diplomatik yang buntu selama berbulan-bulan, bagaimana mungkin sebuah yayasan swasta lokal milik makelar surga itu mampu menembus barikade militer tersebut hanya dengan modal uang transferan kemarin siang? Uang yang didonasikan dari hasil tangisan massal itu tidak pernah berubah menjadi roti dalam semalam. Uang itu mengendap di sirkulasi perbankan, menyusut oleh potongan biaya manajemen yang tidak pernah menyentuh transparansi audit publik, dan sebagian besarnya bertransformasi menjadi kapital pribadi untuk mendanai gaya hidup mewah sang makelar. Secara filosofis, si Palestinator sebenarnya tidak sedang menyalurkan bantuan ke Palestina, dan masyarakat yang menyumbang pun sebenarnya tidak sedang menolong para korban. Ini adalah transaksi simbiosis mutualisme yang korup secara moral. Masyarakat membayar Gaza Man. Memang pelayaran kita tidak sampai ke Gaza. Yang hadir hari ini di sini adalah kafilah-kafilah yang siap berlayar tidak hanya di lautan tapi juga di daratan. Takbir! Pertanyaannya, kalau sudah mengakui bahwa donasi dari orang-orang untuk Palestina itu tidak sampai, lalu kemanakah uang itu masuk? Kembali lagi kepada yang nyumbang, ke orang-orang miskin, atau ke kantong makelar surga? Tragedi terbesar dari sebuah bencana kemanusiaan bukanlah kehancuran fisik yang ditinggalkannya, melainkan lahirnya para burung herlan spiritual seperti Gaza Man. Mereka yang menari di atas puing-puing duka, mengais keuntungan dari darah orang lain, lalu mengemasnya sebagai tiket menuju surga untuk konsumen yang mabuk agama. Pada akhirnya, tidak semua jembatan moral dirancang untuk mengantarkanmu ke seberang. Beberapa di antaranya sengaja dibangun megah hanya untuk memastikan dompetmu terkuras di tengah jalan. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar peduli pada kemanusiaan? Atau kamu hanya bereaksi kepada kelompok berbau Islami? Lagi pula, kenapa? Kalau memang judulnya demi kemanusiaan, mereka justru doyan banget persekusi ibadah agama lain. Kok bisa? Kalau alasannya demi agama, tapi ajaran yang ditampilkan justru sifat standar ganda. Palestina tidak dibenci karena perbuatan mereka, tapi mereka dibenci karena pendukungnya.
yang bermuka dua. Mungkin hari ini, fenomena pembodohan atas nama agama masih terasa begitu relevan dan mencengkeram. Mereka pikir kita akan terus diam, menelan mentah-mentah semua narasi yang mereka dagangkan sebagai kebenaran. Tapi dengarkan ini, jika kita mulai menaruh dukungan pada setiap kanal dan setiap orang yang berani menyuarakan kewarasan, maka pembodohan atas nama agama itu sudah gaza man.